Dewa medis terkuat. Bab 433. Melihat sosok orang itu, semua orang pada awalnya tercengang, namun kemudian, wanita itu tiba-tiba bergerak, menjentikkan jarinya, dan sebuah cahaya pedang melesat keluar, memotong pedang bambu hijau itu di tempat. Kekuatan pedang bambu hijau, tentu saja, tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Akan tetapi, dia benar-benar dapat memotong pedang bambu hijau menjadi dua dari udara tipis hanya dengan satu gerakan. Bisa dibayangkan betapa kuatnya dia. Guo Fengjin dari Istana Peri Mei berlutut di depan pihak lain sebelum dia sempat mengatur napas. Kepala Sekolah Generasi ke-19 Istana Abadi Mei, Guo Fengjin, memberi penghormatan kepada leluhur sebelumnya. Leluhur terdahulu. Dia adalah leluhur terdahulu Mei. Bukankah itu berarti dia pasti berusia setidaknya 3 atau 400 tahun? Leluhur Mei sebelumnya setidaknya satu generasi dengan guru Guo Fengjin. Aku tidak menyangka dia masih hidup. Jika leluhur generasi Mei sebelumnya maju, kita mungkin bisa diselamatkan. Mata semua orang tiba-tiba berbinar dan mereka sangat gembira. Namun, Xiao Chen memiliki ekspresi acuh tak acuh, tanpa ada fluktuasi sedikit pun. Setelah Guo Fengjin berlutut, leluhurnya memberinya tangan virtual, dan aliran energi spiritual mengangkatnya. Leluhur. Orang di bawah ini adalah Xiao Chen. Dia membunuh banyak murid elit dari Istana Abadi utama kita, dan bahkan membunuh para penguasa Istana Abadi Tenglong, Istana Abadi Lin Sui, dan Istana Abadi Qingsu. Jangan biarkan dia pergi. Pria tua berambut perak itu tersenyum tenang. Jangan khawatir, aku punya rencanaku sendiri. Setelah berkata demikian, dia perlahan turun dan berdiri tidak jauh di depan Xiao Chen. Setiap kerutan di dahi dan senyumnya menawan dan menarik, dan ketika dia berjalan, angin dan awan tidak bersuara. Dia benar-benar berbeda dari guru-guru lainnya. Nampaknya begitu. Seolah-olah dia telah menyatu dengan dunia sekelilingnya. Kekuatan ini sangat kuat. Dia benar-benar dapat memahami misteri ruang dan menjadi satu dengan lingkungan sekitarnya. Mungkinkah Patriark Mei telah memasuki alam mitologi? Kepala Istana Konfusianisme dan Tao tidak dapat menahan diri untuk berseru. Leluhur tua berambut perak itu tersenyum lembut. Kamu punya penglihatan yang tajam. Dilihat dari teknik kultivasi yang kamu miliki, kamu adalah kepala sekolah Istana Konfusianisme dan Tao saat ini, kan? Kepala Sekolah Istana Konfusianisme dan Tao segera menjawab dengan hormat. Melapor kepada senior, saya adalah kepala sekolah Istana Konfusianisme dan Tao saat ini, Kong Huaitian. Leluhur berambut perak itu tersenyum dan berkata, tidak buruk. Kultivasimu benar-benar telah mencapai tingkat ke-10 alam Dewa Super. Sangat bagus. Itu tidak mempermalukan martabat Istana Abadi Konfusianisme dan Tao serta leluhur keluarga Kong. Terima kasih atas pujianmu, senior. Bolehkah aku bertanya, senior, apakah yang baru saja kukatakan salah? Apakah kau sudah mencapai alam legendaris? Haha, kamu salah menebak. Aku tidak berada di alam mitos. Aku masih jauh dari alam mitos. Untuk saat ini, aku bisa dianggap sebagai setengah-setengah mitos. Mendesis. Mendengar pihak lain mengakui bahwa dia adalah mitos setengah langkah, semua master yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap kaget. Meskipun pihak lain mengatakan bahwa ia hanya setengah langkah lagi untuk menjadi mitos, faktanya. Pada tahap akhir alam Dewa Super, setiap level kultivasinya sangatlah sulit. Dan dunia mitologi bahkan lebih sulit daripada naik ke surga. Banyak orang, setelah berlatih selama 500 tahun, hanya dapat ditekan di alam Dewa Super sepanjang hidup mereka dan tidak dapat dipromosikan ke alam mitos. Kalau mau masuk ke dunia mitologi, gak cukup cuma latihan keras yang terakumulasi dan jangka panjang. Pada saat yang sama, seseorang juga membutuhkan pemahaman yang sangat kuat untuk memiliki kesempatan mencapai alam mitos yang legendaris. Setelah mencapai alam dewa, umur seseorang hanya dapat ditingkatkan sebanyak 500 tahun. Namun, setelah mencapai alam mitos, umur seseorang dapat ditingkatkan hingga 1000 tahun. Hanya mereka yang telah mencapai level ini yang dapat memahami kengerian ini. Sekarang, meski lawannya hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi mitos, dia masih cukup untuk dipandang rendah oleh orang banyak. Setidaknya, di mata beberapa pemimpin sekte, dia sudah merupakan makhluk yang luar biasa kuat. Dia adalah figur setingkat idola. Dalam sekejap, lelaki tua berambut perak itu telah menjadi idola yang disembah semua orang. Leluhur tua berambut perak itu sedang menatap Xiao Chen saat ini. Dia merapikan rambut peraknya dengan tangannya yang halus. Matanya tampak lembut, tetapi sebenarnya, matanya mengandung niat membunuh.
Xiao Chen. Awalnya, aku tidak ingin bertarung denganmu. Aku telah berlatih selama ratusan tahun, dan aku keluar untuk menindas anak kecil sepertimu. Itu akan menjadi kerugian yang sangat besar bagi statusku. Tapi apa yang kau lakukan benar-benar keterlaluan. Kau membunuh begitu banyak penguasa istana abadi milikku. Jika aku tidak keluar, bukankah orang-orang sekuler akan menertawakan istana abadi milikku karena ditinggalkan? Xiao Chen memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya menatapnya, berpura-pura keren. Leluhur berambut perak itu berbicara lagi. Aku sangat kuat. Jika aku menyerang dengan santai, aku takut itu akan menyebabkan perubahan di dunia dan menghancurkan semua makhluk hidup. Xiao Chen, jika kau menghancurkan kultivasimu sendiri dan memotong lenganmu, aku tidak akan menyerangmu lagi. Aku juga akan mengizinkan bawahanmu untuk memasuki istana abadi utama dan menjadi murid mereka. Bagaimana menurutmu? Begitu kata-kata ini diucapkan, langsung mengundang ejekan dari Shen Tianjun. Omong kosong. Kedengarannya bagus, seperti kau adalah orang kuat setengah langkah dalam mitologi. Tapi sebenarnya, kau hanya seorang dewa super tingkat 10 puncak kesempurnaan agung. Dibandingkan dengan mereka, kultivasimu hanya 1 atau 2 tingkat lebih tinggi. Mereka tidak sebanding dengan Tuan Xiao kita. Apa hakmu untuk berbicara begitu arogan kepada Tuan Xiao? Kong Huaitian mencibir. Semut bodoh. Tahukah kau bahwa setelah mencapai alam transendental, kekuatan setiap level sangat berbeda? Meskipun leluhur itu hanya berada di level ke-10 alam transendental, dia cukup untuk dengan mudah membunuh siapapun dari kita. Bagus. Master Sekte Mei Guo Fengjin juga perlahan jatuh dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kekuatan leluhurku mungkin tidak jauh lebih buruk daripada Xiao Chen. Xiao Chen. Sekarang, kau tidak boleh bersikap sombong lagi. Menyerahlah. Kalau tidak, leluhurku akan membuatmu lenyap menjadi abu. Selain itu, 200.000 muridmu juga akan terbunuh bersamamu. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Terlalu berisik. Xiao Chen mengucapkan kata, "Tulu," dengan ringan, mengangkat tangannya, dan menjentikkan jarinya. Cahaya putih melesat keluar dan langsung menembus dada Guo Fengjin, kepala Mei. Ledakan. Setelah terdengar ledakan keras, sebuah lubang berdarah muncul di dadanya dan dia pun terlempar. Celepuk. Dia terlempar ke tanah seperti anjing mati. Sampai kematiannya, dia tidak pernah membayangkan bahwa Xiao Chen berani membunuhnya hidup-hidup di depan leluhurnya. Orang ini, apakah dia benar-benar tidak takut mati? Dan pada saat ini, udara tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh. Bab 434. Suasana menjadi sunyi senyap, dan tak seorang pun menyangka bahwa Xiao Chen akan tiba-tiba mengambil tindakan. Guo Fengjin terbunuh secara langsung. Anda harus tahu bahwa orang yang berdiri di hadapan Anda adalah leluhur Mei, yang telah mencapai alam super dewa tingkat ke-10 dan mencapai kesempurnaan tertinggi. Niat membunuh di udara dengan jelas menunjukkan bahwa pihak lain sedang menahan amarahnya secara ekstrim saat ini. Xiao Chen, kau benar-benar berani membunuh pemimpin Sekte Guo. Kau benar-benar bajingan. Senior, kau harus membunuhnya. Anak ini tidak bisa ditolong lagi. Bising. Xiao Chen mengerutkan kening dengan tidak sabar sekali lagi, dan aura tak terlihat meledak lagi. Keempat tuan yang tersisa memuntahkan darah pada saat yang sama dan terbang keluar dari lubang yang dalam. Ketika dia mendarat di tanah, dia sudah terluka parah dan dadanya retak. Satu persatu, mata mereka meredup. Cukup. Patriark Mei akhirnya menjadi sangat marah. Xiao Chen, kamu terlalu sombong. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku tidak layak menjadi leluhur istana Mei. Kau hanya mengomel. Kalau kau mau melawan, melawan saja. Berhentilah menunda-nunda. Setelah berkata demikian, Xiao Chen meninjunya tanpa ampun. Patriark Mei mencibir. Pengadilan kematian. Begitu dia selesai bicara, dia pun melayangkan pukulan. Seperti yang dikatakan Kong Huaitian dari Istana Konfusianisme dan Tao, di atas alam super dewa, setiap tingkat kekuatan sangat berbeda. Pada saat ini, Patriark Mei hanya mengandalkan tinjunya, tanpa gerakan tambahan apapun, dan benar-benar menghancurkan penghalang ruang angkasa hidup-hidup. Kekuatan semacam ini memang lebih tinggi daripada beberapa pemimpin sebelumnya, lebih dari 1 tingkat. Namun, saat kedua tinju itu bertabrakan, tinju leluhur Mei tiba-tiba meledak. Itu benar. Saat tinjunya menyentuh Xiao Chen, tinju itu meledak tanpa penundaan. Akan tetapi, tinju Xiao Chen terus bergerak maju dengan kekuatan yang tak terbendung,
menghancurkan lengan bawahnya, lengan atasnya, bahkan separuh tulang belikatnya, semuanya tertusuk oleh pukulan Xiao Chen. Darah yang mengambang di udara mulai mengandung sedikit perak. Itu pertanda kondisi fisik sudah mulai berubah dan hendak mencapai alam mitos. Ini cukup untuk membuktikan kekuatannya, itu semua nyata, tanpa jejak kepalsuan. Akan tetapi, meski kekuatannya dahsyat, dia tetap tidak dapat menahan pukulan Xiao Chen. Tidak, tidak mungkin. Patriark Emei, dengan sepasang matanya yang indah, menatap lebar-lebar, dia tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Sudah kubilang, kau tak lebih dari sampah. Xiao Chen melontarkan komentar mengejek, dan Patriark Emei pun langsung terbangun. Melarikan diri. Ini adalah pikiran pertama dan satu-satunya yang muncul di benaknya setelah dia bangun. Kita tidak bisa terus-terusan melawan orang ini. Dia sama sekali bukan manusia. Dia monster. Itu setan. Melawannya sama saja dengan mencari kematian. Akan tetapi, meskipun idenya cerdik, dia lupa satu hal, dia ragu sejenak karena terkejut. Detik itulah yang menghancurkan semua harapannya. Xiao Chen menjambak rambutnya, menamparnya dengan keras, dan menariknya keluar. Ledakan. Tamparan yang keras, tajam dan keras. Tamparan itu begitu kuat hingga membuatnya terpental hidup-hidup, tetapi karena Xiao Chen menjambak rambutnya, ia menariknya kembali hidup-hidup. Lalu, datanglah tamparan kedua. Ledakan. Itu adalah tamparan keras lainnya, tetapi tidak lagi nyaring dan keras. Karena mukanya telah bengkak karena tamparan pertama Ling Xiao, dan sekarang tamparan itu hanya mengeluarkan suara tumpul. Dia terlempar mundur lagi, lalu Xiao Chen menarik rambutnya. Lalu, tamparan lagi. Patriark Emei, yang benar. Setengah langkah menuju mitos, kan? Kau pikir aku tak berani memukulmu? Biarkan aku menghancurkan kultivasiku sendiri, iya. Biarkan aku memotong lenganku, iya. Kau benar-benar mengira dirimu orang hebat, iya. Xiao Chen menamparnya dan kemudian mengutuknya. Wajah leluhur Emei ditampar ke kiri dan kanan olehnya, dan hancur berkeping-keping. Adegan ini membuat semua anggota keluarga Leng yang tergantung di tiang bambu, termasuk beberapa tuan yang baru menghembuskan nafas terakhir, benar-benar tercengang. Leluhur Emei yang bermartabat, sosok di tingkat mitos setengah langkah, dipukuli oleh Xiao Chen seperti bola tenis. Ya Tuhan, apakah ada keadilan dalam hal ini? Apakah Anda ingin orang lain hidup? Mitos setengah langkah, di tangan Xiao Chen, sungguh tidak bermartabat. Kalau begitu orang-orang ini bukan siapa-siapa. Pada saat itu, semua orang pingsan. Kepala Istana Konfusianisme dan Tao, Kong Huaitian, sangat marah hingga dia muntah darah dan hampir mati. Sialan, sebelum dia meninggal, hal yang paling dia sesali dalam hidupnya adalah membuat masalah bagi Xiao Chen. Dia pikir dia pintar sepanjang hidupnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya, dia akan jatuh ke tangan Xiao Chen. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang peduli dengan keputusasaannya. Xiao Chen menjadi semakin bersemangat saat dia memukulnya. Kekuatan tamparannya semakin meningkat. Akhirnya, dia menamparnya sekeras-kerasnya hingga dia terlempar keluar. Rambut perak yang kuat dari alam mitos setengah langkah itu sebenarnya telah patah sampai ke akar-akarnya. Ledakan. Patriark Emei menabrak sebuah gedung tinggi dengan keras, menghancurkan beberapa dinding dan meninggalkan lubang besar di lantai beton. Dan Xiao Chen membuang rambut peraknya. Dengan tangan besarnya yang mencengkeram udara, leluhur Emei ditarik hidup-hidup ke tangannya oleh kekuatan hisap yang tidak dapat dijelaskan. Kepalanya penuh dengan rambut perak yang halus dan indah, tetapi semuanya patah hingga ke akar-akarnya, membuatnya botak total. Kulit kepalanya robek dan berlumuran darah. Sungguh mengerikan. Xiao Chen mencengkeram lehernya, tatapannya dingin dan kejam. Aku tidak ingin merepotkanmu. Dasar bodoh, harus merepotkanku. Kasihanilah. Kasihanilah. Pada saat ini, Patriark Emei terus-menerus berjuang, matanya dipenuhi dengan ekspresi memohon dan menyedihkan. Dia tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Pada saat ini, yang tersisa padanya hanyalah kesedihan dan keputusasaan. Ada pula ketakutan yang mendalam. Hanya dalam 2 menit, Xiao Chen membuatnya jatuh dari surga ke neraka. Hanya dalam waktu 2 menit, Xiao Chen membuatnya menyadari bahwa mitologi setengah langkah adalah lelucon sialan. Pada saat itu, dia benar-benar pingsan. Tetapi Xiao Chen terlalu malas untuk memperhatikannya. Dia mengencangkan telapak tangannya, dan setelah suara, klik, yang nyaring, leher Patriark Emei benar-benar patah olehnya. Xiao Chen melemparkannya ke tanah seperti tikus mati.
Tentara Long Yan bersorak kegirangan. Hidup Tuan Xiao. Tuan Xiao, Anda terlalu kuat. Namun, Xiao Chen tidak bersemangat sama sekali. Bukan hanya karena membunuh semut-semut ini tidaklah menantang sama sekali, tetapi juga karena ada sosok yang terbang dari kejauhan. Bersambung.